Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Satu Pintung. Di video kali ini, kita akan mereaksi dan melihat video yang sangat seru. Kali ini, kita akan menonton dan memberikan reaksi terhadap video tentang peternakan-peternakan unik yang ada di dunia. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Berikut ini, 12 peternakan paling unik dan luar biasa di dunia. Peternakan kerang. Salah satu makanan seafood favorit banyak orang adalah kerang, namun banyak yang belum tahu bagaimana kerang diternak. Di beberapa negara, kerang diternak dengan cara yang terbilang unik. Mereka melakukan budidaya kerang dengan tali-tali berpemberat di bawah permukaan air. Tali-tali ini berfungsi sebagai tempat bagi kerang-kerang untuk menempel dan tumbuh. Setiap 2 bulan sekali, tali-tali tersebut diangkat ke permukaan untuk dibersihkan. Proses pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran serta pasir yang menempel, yang terbawa oleh arus air laut. Setelah dibersihkan, tali-tali tersebut kembali diturunkan ke dalam air untuk melanjutkan proses budidaya. Kerang-kerang ini dirawat dan dibesarkan selama 1 tahun lamanya. Setelah melewati masa pertumbuhan dan perawatan rutin, akhirnya kerang-kerang ini siap untuk dipanen. Mereka diambil dari tali-tali tempatnya menempel, lalu dicuci hingga bersih. Setelah proses pemanenan dan pencucian selesai, kerang-kerang segar ini langsung dikirim ke restoran-restoran untuk diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Peternakan sapi perah. Salah satu peternakan yang paling populer adalah peternakan sapi perah, namun tak banyak orang yang tahu bagaimana proses unik di dalamnya. Misalnya saja, dalam dunia peternakan modern, ada praktik yang disebut dengan fistula rumen atau cannulated cow, di mana sapi betina dewasa dilubangi perutnya untuk tujuan penelitian ilmiah. Prosedur pembedahan dilakukan dengan membuat lubang kecil pada dinding perut sapi. Lubang tersebut kemudian dipasangi semacam katup atau kanula yang memungkinkan akses langsung ke dalam perut sapi. Katup ini bisa dibuka dan ditutup untuk mengambil sampel isi rumen guna dipelajari lebih lanjut. Melalui lubang fistula ini, para peneliti dapat mengamati proses pencernaan yang terjadi di dalam perut sapi secara langsung tanpa mengganggu kesehatan dan kenyamanan hewan. Selain itu, ada pula proses pertolongan sapi yang cukup unik, di mana perut sapi ditusuk jarum dan kemudian dibakar. Kondisi ini terjadi ketika sapi mengalami akumulasi gas yang berlebihan, sehingga menyebabkan perut sapi membengkak dan menimbulkan rasa sakit serta kesulitan bernapas. Dalam situasi ini, peternak terpaksa melakukan tindakan invasif dengan menusuk dinding perut sapi menggunakan jarum atau alat khusus yang disebut trokar. Penusukan dilakukan pada bagian kiri atas perut sapi, di mana rumen berada. Setelah jarum ditusukkan, gas yang terperangkap dalam rumen akan keluar melalui jarum. Peternak kemudian dapat membakar gas yang keluar untuk mencegah gas tersebut tersulut api secara tidak sengaja. Tak hanya itu, di beberapa peternakan sapi perah modern, terdapat sistem yang disebut dengan rotary milking parlor atau karusel pemerahan susu.
Sistem ini dirancang untuk efisiensi dan kecepatan dalam proses pemerahan susu sapi dalam skala besar. Dalam sistem karusel ini, sapi-sapi perah berdiri di atas platform berbentuk lingkaran yang berputar perlahan. Selama platform berputar, petugas pemerahan atau mesin pemerahan otomatis akan memasang alat pemerahan pada sapi. Proses pemerahan berlangsung secara kontinu selama platform terus bergerak. Keuntungan dari sistem karusel ini adalah efisiensi waktu dan tenaga kerja. Proses pemerahan dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa jeda. Peternakan lebah. Kalau umumnya, peternakan lebah berada di kebun dengan kotak-kotak sebagai sarang lebah. Di Cina terdapat peternakan lebah yang terbilang unik. Para peternak lebah ini membangun peternakan mereka di tebing-tebing yang tingginya bisa mencapai ratusan meter. Peternak harus memanjat tebing menggunakan tali dan peralatan keamanan untuk mencapai sarang lebah. Alasan utama mengapa peternakan lebah dibangun di tebing adalah untuk meniru habitat alami lebah liar. Di alam liar, lebah cenderung membuat sarang di celah-celah batu atau pohon yang tinggi. Dengan menempatkan sarang di tebing, peternak menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami lebah, sehingga lebah dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan madu yang berkualitas tinggi. Madu yang dihasilkan dari peternakan lebah di tebing seringkali dianggap lebih murni dan memiliki rasa yang unik dibandingkan dengan madu dari peternakan konvensional. Perkebunan bawah laut. Di lepas pantai Noli Italia, terdapat perkebunan yang sangat unik. Berbeda dengan perkebunan pada umumnya yang berada di daratan, perkebunan ini justru terletak di dasar laut. Bernama Nemo Garden, proyek ini merupakan terobosan inovatif dalam dunia pertanian bawah laut. Konsep utamanya adalah menciptakan kebun di bawah permukaan air dengan memanfaatkan biodom yang ditempatkan di dasar laut. Biodom ini terbuat dari plastik keras transparan, memungkinkan sinar matahari menembus dan menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan tanaman. Di dalam struktur unik ini, terdapat rak-rak yang ditanami berbagai jenis sayuran seperti selada, bayam, arugula, dan berbagai jenis herbal. Keuntungan utama dari perkebunan bawah laut ini adalah kemampuannya menyediakan kondisi pertumbuhan yang terkendali. Tanaman terlindung dari hama dan pengaruh cuaca ekstrim, memungkinkan budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peternakan ikan canggih. Kalau biasanya peternakan ikan dilakukan di kolam-kolam terbuka, namun dengan adanya inovasi berupa tangki air canggih, kini budidaya ikan dapat dilakukan secara lebih efisien dan ramah lingkungan di berbagai lokasi. Metode ini merupakan terobosan dalam industri perikanan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan liar di laut, sehingga membantu menjaga keseimbangan populasi ikan. Hanya dalam hitungan bulan, peternakan modern ini mampu menghasilkan panen ikan mencapai lebih dari 10 ton. Ikan-ikan di peternakan ini dibesarkan dalam tangki-tangki khusus yang dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu dan kualitas air yang canggih. Selain itu, proses pemberian pakan pada peternakan ini juga menggunakan mesin otomatis. Dengan begitu, kedepannya peternakan ikan tidak lagi memerlukan kolam yang besar dan tentu saja lebih ramah lingkungan. Peternakan katak. Di berbagai belahan dunia, katak telah menjadi hidangan yang sangat diminati dan dianggap sebagai kuliner yang lezat.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di beberapa negara terdapat peternakan katak yang didirikan untuk memenuhi permintaan pasar akan daging katak. Dalam siklus hidupnya, seekor katak betina mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat banyak, hingga mencapai 25.000 butir dalam sekali bertelur. Setelah telur-telur ini menetas, peternak katak harus memindahkan berudu-berudu tersebut ke dalam wadah terpisah untuk dirawat dengan baik. Barulah kemudian katak yang sudah cukup besar siap untuk dipanen dan dikirim ke pasar untuk dijual. Peternakan siput. Meskipun sebagian orang menganggap siput sebagai binatang yang menjijikkan, di beberapa negara, siput justru menjadi hidangan yang lezat. Tidak hanya dagingnya, telur siput pun dikenal sebagai makanan berkelas dengan julukan kaviar putih. Sebuah peternakan siput bahkan memproduksi kaviar putih dari telur siput yang dapat dimakan. Di peternakan ini, siput hidup dalam kondisi yang baik, jauh dari polusi kota dan zona industri. Peternak juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi siput dengan menyediakan tanaman yang disukai oleh siput. Namun, harga kaviar putih yang mahal tidak hanya disebabkan oleh perawatan siput yang optimal, tetapi juga karena setiap siput hanya mampu menghasilkan rata-rata 5 gram telur. Proses memanen telur siput yang hanya berukuran 3 mm per butirnya juga tidak mudah. Diperlukan upaya ekstra keras untuk menghasilkan satu toples kecil berisi telur siput seperti ini. Perkebunan bunga. Belanda mendapat julukan negara tulip bukan tanpa sebab. Negara ini merupakan produsen dan eksportir bunga tulip terbesar di dunia. Salah satu perkebunan di Belanda bahkan mampu menghasilkan hingga 50 juta tulip setiap tahunnya. Budidaya tulip dimulai dengan pengumpulan umbi tua yang digali, dikeringkan, dan dibersihkan. Umbi-umbi ini kemudian disimpan pada suhu tertentu selama beberapa minggu sebelum ditanam. Bunga tulip sendiri dikenal sebagai bunga yang cukup pemilih. Mereka tidak akan tumbuh optimal di tanah bekas tanaman lain dan tidak dapat ditanam di tempat yang sama lebih dari 5 tahun. Karena itu, para petani harus bergantian menanam tulip di dalam dan di luar ruangan. Setelah dipanen, bunga-bunga tulip diproses di pabrik modern untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Peternakan jangkrik. Di beberapa negara, peternakan jangkrik tidak hanya berskala rumahan untuk pakan burung seperti di sini. Jangkrik justru menjadi hidangan populer karena kandungan proteinnya yang tinggi. Peternakan jangkrik di sana bahkan dikelola dalam skala besar dengan membudidayakan berbagai jenis dan ukuran jangkrik. Setelah siap panen, jangkrik-jangkrik ini dikirimkan dalam keadaan hidup menggunakan tabung khusus serangga untuk menjaga kualitasnya. Barulah jangkrik siap dikirim ke berbagai negara untuk berbagai kebutuhan, seperti pakan hewan ternak, pakan ikan, hingga dijadikan makanan. Budidaya ubur-ubur. Ubur-ubur seringkali dianggap sebagai binatang laut yang tidak bermanfaat dan berbahaya bagi manusia. Namun, anggapan tersebut ternyata keliru. Faktanya, ubur-ubur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Menyadari potensi tersebut, sebuah institut penelitian di Jerman mulai melakukan budidaya ubur-ubur untuk berbagai keperluan.
Mereka menemukan bahwa ubur-ubur memiliki kemampuan untuk menyaring mikroplastik yang mencemari lautan. Selain itu, ubur-ubur juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik dan pakan ikan yang kaya nutrisi. Peternakan belut. Belut merupakan hidangan yang cukup digemari di beberapa negara, terutama di Jepang. Karena itu, tak heran jika banyak peternakan di sana yang membudidayakan belut dalam skala besar untuk memenuhi permintaan pasar. Proses budidaya belut dimulai dengan mengumpulkan benih belut dari alam. Benih-benih ini kemudian dipelihara dalam tangki khusus dengan suhu air yang telah diatur sesuai kebutuhan belut. Sirkulasi air juga menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas air dan memastikan belut dapat tumbuh dengan optimal. Namun, membudidayakan belut bukanlah hal yang mudah. Peternak harus menggunakan pakan khusus karena belut umumnya tidak menyukai pakan buatan. Setelah belut mencapai ukuran dewasa, barulah mereka siap untuk dikirim ke pasaran. Permintaan belut secara global cukup tinggi. Sebagai contoh, Amerika Serikat saja mengimpor hingga 5.000 ton belut setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar dalam industri peternakan belut. Perkebunan kentang. Kalau umumnya kentang ditanam di dalam tanah, namun perkebunan ini menerapkan metode yang berbeda. Mereka membudidayakan kentang menggunakan sistem hidroponik vertikal yang canggih tanpa melibatkan tanah sama sekali. Proses budidaya kentang dimulai dengan meletakkan tunas kentang di dalam kontainer tertutup atau rumah kaca. Tunas-tunas ini kemudian disiram dengan larutan nutrisi khusus. Setelah itu, tunas kentang diikat di bagian atas sehingga akar kentang dapat tumbuh menggantung secara bebas di udara. Selain itu, tidak diperlukan penggunaan pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya dalam proses budidaya. Sehingga kentang yang dihasilkan melalui cara ini, dianggap benar-benar alami dan sehat. Yang menarik, teknik hidroponik vertikal dapat diterapkan baik dalam skala besar maupun skala kecil. Artinya, siapapun dapat mencoba menanam kentang dengan metode ini di rumah. Nah itu tadi, 12 peternakan dan perkebunan paling unik dan luar biasa di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.